Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Kembali lagi bersama saya si robot suara yang selalu membacakan cerita untuk kalian semua dengan senang hati walau tanpa dibayar sedikit pun. Jika biasanya saya membacakan cerita untuk kalian semua tanpa sebuah video, maka pada video kali ini saya akan membuatkan cerita yang pakai video. Biasanya video ini disebut spoiler atau alur cerita film. Video ini ditujukan agar membuat channel ini semakin berkembang dan ada penontonnya dan tidak sepi seperti kuburan. Berkat hasil bertapanya si Mas Bro selaku pemilik channel ini yang sudah bertapa selama 7 hari 7 malam di samping gerobak bakso, akhirnya dia mendapatkan sebuah mimpi. Agar channel ini mendapatkan penonton maka channel ini harus diperbarui, yaitu dengan cara menambahkan alur cerita film di setiap kontennya. Berkat bakat wibu si Mas Bro yang sudah terasah sejak kecil maka dia pun mengambil sebuah keputusan untuk menambahkan alur cerita film animasi pada channel ini. Dan Demon Slayer lah yang menjadi pilihan pertamanya. Demon Slayer sendiri menceritakan seorang anak laki-laki bernama Tanjiro Kamado yang melakukan perjalanan untuk membasmi para iblis serta mencari obat untuk menyembuhkan adiknya yang bernama Nezuko Kamado yang saat ini sedang menjadi iblis. Keseruan dari cerita ini pastinya akan membuat jiwa wibu kalian yang telah lama tumpul anak menjadi tajam kembali setajam lidah mantan. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi. Inilah Demon Slayer. Film diawali dengan adegan di mana seorang anak laki-laki sedang menggendong seorang anak perempuan yang sedang terluka. Mereka adalah Tanjiro dan Nezuko. Adegan ini akan ada penjelasannya nanti. Di suatu hari yang dingin dan bersalju, Tanjiro menggendong sekeranjang besar arang yang akan dia jual ke kota. Tak lama kemudian ibunya memanggil Tanjiro, kemudian ia membersihkan wajah Tanjiro yang terkena arang. Lalu datanglah ketiga adik Tanjiro yang merengek ingin ikut Tanjiro pergi ke kota. Tapi mereka dilarang oleh ibu mereka dan Tanjiro. Awalnya mereka kesal tapi akhirnya mau mengerti. Semenjak kepergian sang ayah yang entah kemana dan saya pun juga belum tahu, Tanjiro menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Sebenarnya ibunya sudah melarang Tanjiro untuk pergi ke kota karena saat ini salju sedang turun lebat dan perjalanan di hutan sangat berbahaya. Tetapi Tanjiro tetap melanjutkan perjalanannya karena ini hampir akhir tahun dan semua orang ingin makan enak. Sebelum berangkat Tanjiro menemui Nezuko dan Rokuta yang sedang tertidur. Tanjiro pun mengelus rambut Rokuta. Lalu mereka pun berpisah. Nezuko memberikan senyuman manis untuk kakaknya itu. Lalu Tanjiro melanjutkan perjalanannya. Sebenarnya Tanjiro merasa khawatir jika harus meninggalkan keluarganya sendiri. Tapi mau bagaimana lagi? Segalanya butuh uang. Ibarat kata orang Jawa, ora ubet orang ngeliwet. Sesampainya di kota Tanjiro disapa oleh para warga dan mereka semua membeli arang yang dibawa Tanjiro. Tentu Tanjiro pun senang mendengarnya. Kemudian di belakang Tanjiro muncul seorang pria yang mimisan karena dihajar oleh emak-emak karena dituduh memecahkan sebuah vas. Kemudian pria tersebut meminta tolong kepada Tanjiro. Dengan bakat penciuman yang tajam Tanjiro pun tahu kalau itu ulah kucing. Di saat Tanjiro kembali pulang dari kota dia dipanggil seseorang. Orang itu Paman Saburo. Dia meminta agar Tanjiro menginap di rumahnya karena hari sudah gelap dan sebentar lagi Oni atau iblis akan segera keluar. Awalnya Tanjiro merasa ragu untuk menginap. Tetapi akhirnya Tanjiro pun mau menginap di sana. Di rumah Paman Saburo Tanjiro diberi makan malam dan setelah selesai makan malam Paman Saburo menggelarkan kasur untuk Tanjiro. Sebelum mereka tidur Tanjiro bertanya kepada Paman Saburo apakah Oni bisa masuk ke dalam rumah. Dan Paman Saburo menjawab Oni bisa masuk ke dalam rumah. Setelah kenyang Tanjiro pun tidur. Akhirnya pagi pun tiba. Tanjiro lantas berpamitan dengan Paman Saburo kemudian ia melanjutkan perjalanannya. Hingga sesuatu yang aneh terasa. Ia mencium bau darah. Tanjiro yang kaget segera lari ke rumah.
Sesampainya di rumah betapa kagetnya ia ketika melihat keluarganya sudah dalam keadaan terbunuh dengan darah yang bercucuran di mana-mana. Ibu dan adik-adiknya sudah terbujur kaku dengan tubuh yang sudah dingin sepertinya mereka dibunuh tadi malam. Tapi hanya ada satu yang selamat yaitu Nezuko. Karena tak ingin kehilangan Nezuko, Tanjiro pun langsung menggendong Nezuko untuk dibawa ke kota agar nyawa Nezuko bisa diselamatkan. Walaupun jarak kota sangatlah jauh. Saat digendong Nezuko pun terbangun dengan gigi taringnya yang panjang. Ia mencoba menggigit Tanjiro tapi yang terjadi malah mereka jatuh ke jurang karena Tanjiro tergelincir. Untunglah dalam insiden tersebut Tanjiro tidak terluka sedikit pun. Tetapi ada yang aneh dengan Nezuko. Dia tiba-tiba menyerang Tanjiro sepertinya dia ingin memakan kakaknya sendiri. Untungnya saat itu Tanjiro membawa kapak. Kemudian ia menggunakan kapak tersebut untuk menahan gigitan Nezuko. Tubuh Nezuko berubah menjadi besar tetapi ada hal yang aneh tiba-tiba Nezuko meneteskan air matanya. Walaupun dia telah menjadi Oni tapi hati manusianya tidak hilang. Lalu datanglah seorang pria misterius yang datang menyerang Nezuko. Dengan cepat Tanjiro mendorong tubuh Nezuko sehingga tebasan katana pria trondolo misterius itu hanya mengenai rambut Tanjiro saja. Dan seperti inilah penampakan pria trondolo misterius itu. Dia adalah seorang pembasmi iblis tingkat Hashira. Pria misterius itu melesat dengan cepat ke arah Tanjiro dan Nezuko. Lalu merebut Nezuko dengan mudahnya. Semudah doi yang lupa dengan janji-janji manisnya kepada saya waktu itu. Tanjiro mencoba meyakinkan pria misterius itu kalau Nezuko tidak sama dengan Oni yang lainnya. Tetapi sebagai pembasmi iblis pria misterius itu tidak semudah itu mempercayai kata-kata Tanjiro. Tanjiro pun sampai bersujud meminta agar adiknya dilepaskan. Akan tetapi tindakan Tanjiro tersebut justru membuat pria misterius itu menjadi marah. Pria itu berkata kepada Tanjiro semua ini tidak akan terjadi jika kamu kuat. Maka perjuangkanlah apa yang penting dalam hidupmu dan jadilah pria yang kuat. Pria misterius itu justru memotivasi agar Tanjiro berubah menjadi kuat. Dengan kekuatan cinta kasih seorang kakak dan ditambah dengan semangkuk bakso buatan Mas Bro tadi. Si Tanjiro pun maju tak gentar melawan pria misterius tersebut walau pada akhirnya Tanjiro harus tersungkur karena digetok pakai gagang pedang pria misterius itu. Tanpa disadari pria tersebut, Tanjiro diam-diam melancarkan serangan rahasia yang hampir saja membunuh pria pembasmi iblis itu. Karena lengah oleh serangan Tanjiro, akhirnya Nezuko pun bisa melepaskan diri dari pria itu lalu ia mencoba melindungi kakaknya. Akan tetapi Nezuko masih bukanlah tandingannya. Akhirnya Tanjiro pun sadar dari pingsannya dan dia pun senang karena dia dan adiknya baik-baik saja. Ternyata pria itu orang baik ia bernama Tamioka Gyu. Tamioka meminta agar Tanjiro pergi menemui gurunya untuk berlatih. Dan perjalanan mereka berdua pun baru dimulai. Episode 1 selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk episode 2 akan segera saya buatkan. Tetapi sebelum saya tutup video ini saya punya pantun untuk kalian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Tonton videonya dahulu, subscribe kemudian. Salam bakol bakso Indonesia.